Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita bertemu lagi pada pelajaran seni budaya. Pada pelajaran seni budaya hari ini kita akan masuk di bab baru, yaitu bab 3, menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Jadi mulai hari ini kita akan sudah memasuki pelajaran seni musik. Mungkin minggu kemarin saya sudah pernah menerangkan bab ini, cuma ini saya lebih detailkan lagi melalui keterangan di PowerPoint. Sekarang kita lihat halaman berikutnya. Tapi jangan lupa sebelum masuk ke halaman berikutnya, kalian nanti wajib subscribe channel ini dan memberikan komennya di kolom bawahnya itu dengan menyebutkan nama dan kelasnya. Ya, sekarang kita masuk ke halaman 2. Jenis penampilan vokal solo atau tunggal. Vokal berasal dari kata bahasa Latin vocalis yang berarti berbicara atau bersuara. Bernyanyi dengan vokal solo berarti menyanyikan suatu lagu secara perseorangan atau sendiri. Meskipun terdengar sederhana dan tampak tidak membutuhkan perhatian khusus, justru menyanyikan lagu secara solo atau tunggal juga memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal ini karena suara kita merupakan fokus utama yang akan terdengar, maka kesalahan sekecil apapun akan langsung terdengar oleh penyimak atau penonton. Apalagi jika kita melakukan penampilan ini secara langsung di atas panggung. Jadi di dalam menyanyi itu kan ada bermacam-macam formatnya. Yang pertama, format vokal solo itu jumlahnya hanya satu orang yang menyanyikan. Yang kedua, format duet atau yang bernyanyi di situ ada dua orang. Yang ketiga, format vokal group, di situ terdiri dari biasanya antara 3 sampai 8 orang. Dan yang terakhir adalah format paduan suara yang terdiri dari 9 orang, bisa sampai 9 orang, bisa sampai 20 orang, bisa sampai 100 orang atau tak terhingga. Itu biasanya namanya paduan suara. Kita kembali lagi ke vokal solo. Jadi kalau vokal solo itu berarti kita menyanyikannya secara sendiri atau mandiri. Jadi di atas panggung cuma ada kita saja. Dalam penampilan vokal solo sendiri, secara umum terdapat 3 hal yang perlu diketahui dan dilatih agar selanjutnya dapat tampil dengan baik, yakni pengetahuan mengenai 1. Materi vokal, 2. Teknik vokal, dan improvisasi penampilan. Nanti pada halaman ketiga saya akan menerangkan item-item yang ada di sini ini. Sekarang kita akan masuk pada halaman 3. Halaman 3 ini akan menerangkan dari halaman 2 tentang materi vokal dan teknik vokal dan improvisasi. Tapi nanti akan kita bahas ada 2 item dulu, yaitu materi vokal dan teknik vokal. Ya, kita lanjutkan. Materi vokal. Apa sih yang dimaksud dengan materi vokal? 1. Di dalam materi vokal ini ada 2 item, yaitu warna suara. Yang pertama, warna suara atau timbre. Timbre adalah kualitas kekasan suatu nada dalam musik. Timbre bisa dirasakan dari notasi, suara, atau nada. Keberadaan timbre akan turut membedakan berbagai jenis produksi suara. Misalnya, suara dari berbagai jenis alat musik dan suara manusia. Maksudnya begini, contohnya suara pria dan suara wanita itu bunyinya atau karakter bunyinya pasti berbeda. Kalau saya suaranya kan cenderung ngebass. Kalau ada suara wanita biasanya kan dia lebih kecil. Nah, seperti itu. Itulah yang disebut dengan timbre atau warna suara. Itu kalau dari sisi suara manusia. Kalau dari sisi instrumen, contoh suaranya gitar kan jreng gitu, sama suaranya kendang riok pasti berbeda. Kalau kendang riok kan tang telak tung telak, kan seperti itu. Yang dari perbedaan itu tadi, perbedaan itu disebut dengan timbre. Jadi perbedaan warna suara
baik pada alat musik atau suara manusia itu disebut dengan timbre. Yang kedua, wilayah nada. Apa sih wilayah nada? Kemampuan seseorang dalam mencapai ketinggian dan rendahnya nada, menyebabkan seseorang memiliki wilayah nada tertentu. Ya, contohnya, maksudnya wilayah nada itu bagaimana? Contohnya seperti ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Jadi do, re, mi, fa. Nah, perbedaan dari do ke re ke mi itu disebut dengan wilayah nada. Karena wilayah nada itu berbicara tentang ketinggian dan rendahnya nada. Jelas ya? Nah, untuk pada suara manusia itu ada beberapa jenis pembedaannya. Ini saya terangkan. Pembagian jenis suara manusia berdasarkan ambitusnya. Ambitus itu apa sih? Luas wilayah nada. A. Suara wanita terbagi menjadi 3, yaitu sopran, suara wanita tinggi atau suara tinggi wanita. Yang kedua, mezzo-sopran, suara wanita sedang. Yang ketiga, alto, suara wanita rendah atau suara rendah wanita. B. Suara pria terbagi atas, tenor, suara pria tinggi, bariton, suara pria sedang, bass, suara pria rendah. Nah, seperti itu ya. C. Suara anak-anak terbagi atas, 1. Suara anak-anak tinggi, wilayah nadanya antara C1 sampai F2. Saya ulang, C1 sampai F2. Yang berikutnya, suara anak-anak rendah, wilayah nadanya antara A sampai D2. Jadi, secara wilayah nada, pembagian jenis suara manusia berdasarkan ambitusnya itu dibagi menjadi 3, yaitu suara wanita, suara pria, dan suara anak-anak. Suara wanita ada sopran, mezzo-sopran, alto, suara pria ada tenor, bariton, dan bass. Suara anak-anak ada suara anak tinggi dan suara anak rendah. Jangan lupa, ini nanti pasti akan keluar pada ujian akhir semester. Jadi tolong kalian belajar dan tolong diingat-ingat. Berikutnya, setelah tadi kita belajar tentang materi vokal, sekarang kita akan belajar tentang teknik vokal. Apa sih teknik vokal? Teknik vokal merupakan suatu kegiatan berolah suara atau bernyanyi dengan baik dan benar sebagai media untuk mengekspresikan nilai-nilai keindahan musikal seperti dalam bentuk pernafasan, pembentukan suara, artikulasi, phrasing, dan penjiwaan. Di dalam teknik vokal ini ada berbagai macam item di dalamnya. Yang pertama, artikulasi. Yang kedua, pernafasan. Yang ketiga, phrasing. Yang keempat, sikap badan. Yang keenam, resonansi. Dan yang ketujuh adalah intonasi. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian. Judulnya tugas 1 bab 3. Jawablah dan jelaskan apa yang dimaksud dengan 1. Artikulasi, 2. Phrasing, 3. Intonasi, 4. Pernafasan, 5. Resonansi, dan 6. Sikap badan. Dan yang ketujuh adalah SATB. Apa yang dimaksud dengan SATB dan jelaskan. Ini semuanya kalian lihat di buku paket atau di LKS atau di Google, semuanya jawabannya ada. Ya. Tugas ini ditulis di aplikasi Android seperti WordPad atau Notepad, atau ditulis di buku kalian lalu difoto dan dikirimkan ke Classroom. Saya tunggu hari ini paling lambat jam 5 sore. Mungkin cukup sekian pertemuan kita tentang bab 3, yaitu menyanyi solo.
Jangan lupa setiap materi yang sudah saya berikan kalian ringkas dan kalian ingat, karena ini nanti untuk modal kalian di dalam menghadapi ujian akhir sekolah. Mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga kita semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, selamat pagi semuanya.